dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Dalam rangka menjunjung tinggi keotentikan, kejernihan hadis Nabi SAW, maka para ulama periwayat hadis pun perlu dijelaskan kesalahan mereka. Ketika seorang meriwayatkan hadis, kesolehan tidak cukup. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwatal Islam, azani Allahu ayyakum, para pemerhati Roja, sahabat Roja dimanapun antum berada di malam hari ini, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita keberkahan dan karunia nikmat hingga menjelang malam, menjelang pagi, esok pagi insyaallah. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan keberkahan yang Allah berikan kepada kita dari pagi tadi hingga menjelang malam hari ini. Ikhwatal Islam, azanillahu wa iyyakum, pada kesempatan malam hari ini kami hadirkan di ruang dengar Anda kembali dan juga layar televisi Anda satu kajian ilmiah dari pembahasan kitab Sahih Jami' Shaghir, dan insyaallah pada malam hari ini kembali kita akan simak kelanjutan pembahasan kitab tersebut yang akan disampaikan dan dipaparkan bersama guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Dr. MH Hasan Ayatullah MA Hafizallahu Ta'ala. Alhamdulillah kami telah terhubung dengan beliau. Sebelum kita simak kajian yang penuh dengan faedah yang akan beliau sampaikan di malam hari ini, kami informasikan kepada Anda semuanya, ikhwatal Islam, azanillahu wa iyyakum, setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami membuka sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda semuanya yang bertanya secara langsung, bisa menghubungi kami di 0218236543, ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda melalui chat WA di nomor yang sama di 0218236543. Kami informasikan kepada Anda semuanya, untuk Anda yang menghubungi secara melalui telepon, mohon maaf tidak bisa menghubungi melalui call WA. Anda bisa menghubungi kami langsung melalui telepon lokal. Baik, ikhwatal Islam, azanillahu wa iyyakum. Kita simak bersama kajian malam hari ini, dan kepada Ustadz kami persilakan, falyatafadhal maskuran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti pengajian malam hari ini, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita keberkahan pada ilmu kita, pada umur kita, harta kita, keluarga, dan juga segala aktivitas yang kita kerjakan. Kita pernah mendengar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita otak dan akal yang kita manfaatkan untuk belajar, mendalami agama. Dan ketika seseorang semakin tajam mengasah, maka otak ini akan bermanfaat. Ketika seorang membiarkannya tidak dipakai,
maka otak ini mubadzir. Semakin digunakan, maka otak ini akan semakin pandai dan mudah untuk berpikir, belajar, dan memahami. Dan kesempatan maupun kemampuan orang berbeda. Sehingga Al-Hafidh Ibnul Jauzi rahimahullah, beliau pernah mengatakan, "Walaysa man hafidha nisfal Qur'ani kaman hafidhal kull." Tidak sama orang yang menghafal setengah Al-Quran dengan orang yang menghafal seluruh Al-Quran. Sebagaimana walaysa man hafidha mi'ata hadithin kaman hafidha alfa. Dan tidak sama orang yang menghafal 100 hadis dengan orang yang menghafal 1000 hadis. Wa ala hadha falaysa al-ilmu illa bima hussila bil hifdh. Dengan demikian kesimpulannya, ilmu ini tidak ada yang bisa diperoleh kecuali dengan hafalan. Ketika seorang menghafal, maka sebenarnya dia sedang memanfaatkan akalnya, mencerdaskan, dan ini akan lebih tajam dalam memahami. Ini disampaikan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah ketika menjelaskan tentang keistimewaan umat ini. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala ingin memelihara sunnahnya, maka Allah menciptakan orang-orang yang memiliki kekuatan hafalan. Otak mereka disetel oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa menghafalkan. Beliau mengatakan, wa inna min takrimillah aw wa inna li takrimillah Azza wa Jalla ala hadhihi al-umma asbab qad hayyaha Allah wa akramaha. Di antara kemuliaan yang Allah berikan untuk umat ini dalam penjagaan sunnah memang ada sebab-sebabnya yang memang Allah sudah siapkan itu. Di antaranya wufurul aqli wa quwwatul fahm. Beliau mengatakan kekuatan dan kesempurnaan akal, termasuk kuatnya pemahaman. Maka kita ingin umur kita ini kita manfaatkan untuk menghafal, ya, agar jangan sia-sia hanya dengan mengikuti berita, perbincangan yang manfaatnya kurang. Akan tetapi seseorang ketika menyibukkan dengan sesuatu yang bermanfaat, yang bisa fokus dan konsentrasi, maka akan mempengaruhi karakter dan kepribadian. Kita memiliki sesuatu yang kita targetkan. Sekalipun umur memang tidak bisa dipungkiri. Sampai para ulama menyebutkan, di antaranya nukilan barangkali kita pernah sampaikan, seorang tabi'in yang bernama Alqamah Ibnu Yazid An-Nakhai, beliau mengatakan, ma nahfadhu wa nahnu ma kuntu ahfadhu wa ana syab ka'anni anzuru ila al-qirtas. Yang aku hafalkan ketika aku masih muda, sekarang aku masih menghafalnya kuat seperti aku melihat di kertas. Ibnu Jauzi rahimahullah sampai pernah mengatakan, man ruziqa waladun falyajtahid ma'ah. Orang yang memiliki anak hendaklah dia perhatikan betul anaknya. Fa idza balagha 5 sinin falyabda bil hifdz. Kalau anak sudah sampai 5 tahun, hendaklah segera dilatih untuk menghafal. Fa innal hifdza fis sighari kan naqshi fil hajar. Karena menghafal di usia kecil sama dengan orang yang mengukir di atas batu, bukan mengukir di atas air dalam sebuah kemustahilan. Maka kita ingin memiliki generasi para penghafal hadis, para penghafal wahyu yang akan menjaga ajaran Islam ini dengan dalilnya. Seperti dulu pernah kita sampaikan, ada sebagian ulama mengajari anak-anak kecil di majlis dengan ilmu hadis. Ketika mereka ditanya, atu'allimu haula'is sibyan, kamu ajari anak-anak kecil itu? Maka jawaban sang alim al-muhaddits, haula'is sibyan yahfadhuna alaina dinana. Anak-anak kecil itu yang akan menjaga agama untuk kita. Karena mereka menjadi penerus, dari kecil diarahkan, maka masa depan yang tidak lama lagi akan terbentuk tatanan masyarakat yang kenal, cinta, dan hafal. Sehingga masyarakat bisa teredukasi, terkenalkan, tersosialisasikan. Di tengah mereka sering mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini kita mampu. Potensi ada,
Akan tetapi masyarakat perlu dihidupkan semangat dan tradisi mengenal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari dekat, menghafal, sehingga muncul orang-orang yang berkompetisi dalam menghafal ini, sebagaimana di beberapa belahan dunia yang sudah terbiasa dengan hafalan itu. Mereka menghafal syair, mereka menghafal perkataan ulama, mereka menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita memiliki itu dan kita ingin sama dengan mereka, dan semoga kita termasuk apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluh. Akan ada setiap tatanan masyarakat, setiap zaman dan setiap generasi orang yang akan memperjuangkan, memikul ilmu ini. Siapa mereka? Uduluh, orang-orang yang terpercaya dari sisi agama maupun dari keilmuan mereka. Yanfuna anhu ta'wil al-jahilin wa intihal al-mubtilin. Mereka akan membantah orang-orang yang mengadakan takwil ilmu agama ini dari orang yang tidak tahu. Wa intihal al-mubtilin, dan juga orang-orang yang mengaku-ngaku dari agama padahal bukan. Maka sudah saatnya kita berbenah dan lebih baik lagi untuk lebih dekat dengan agama kita. Kaum muslimin rahimana wa rahimakumullah, malam hari ini kita mempelajari beberapa keistimewaan yang disebutkan tentang beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka calon penghuni surga. Tetapi di antara mereka disebutkan tentang keteladanannya, perjuangannya, dan sepak terjang serta pembawaan karakternya, termasuk ketika mereka sulit dan pernah mengalami masa-masa perjuangan memperjuangkan Islam ini. Kita sebagai orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam patut bersyukur dan meneladani mereka. Dulu pernah kita sampaikan, Al-Miqdad Ibn Al-Aswad radhiyallahu an pernah satu saat mendengar ada seorang tabi'in melihat beliau lalu mengatakan, tuba lihatainil ainaini allataini ra'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadidna annana nashhadu kama syahid wa hadarna ma hadar. Alangkah bahagia orang ini memiliki dua mata yang pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami ingin melihat seperti yang engkau lihat, dan kami ingin menyaksikan, hadir di beberapa kesempatan yang engkau hadiri. Rupanya Al-Miqdad Ibn Al-Aswad radhiyallahu anhu marah. Beliau mengatakan, ma yahmilu hadzal rajul an yatamanna mashhadan ghayyabahu Allah, la yadri law hadarahu kaifa yakunu fihi. Apa yang membuat orang ini berandai-andai menghadiri sebuah situasi yang Allah sudah palingkan dia darinya? Dia tidak tahu kalau seandainya dia hadir bagaimana dia. Wallahi laqad hadara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqwamun akabbahumullahu fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim. Demi Allah, sudah hadir beberapa orang di kala itu di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mereka dibuang oleh Allah, dicampakkan ke dalam neraka. Lam yusaddiquhu wa lam yattabi'uh. Mereka tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadir sebagai orang kafir. Awala yahmaduna rabbahu idh akhrajahum min butuni ummahatihi la ya'rifuna illa Allah. Kenapa dia tidak bersyukur saja kepada Rabbnya ketika ibu-ibu mereka melahirkan sementara mereka tidak kenal Rabb kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Qad kufitumul bala'a bighairikum atau qad kufitumul bala' bighairikum. Kalian sudah tinggal menikmati saja enaknya. Kesengsaraan, perjuangan di awal sudah diwakili oleh orang-orang lain. Nah, ini menunjukkan bahwa perjuangan para sahabat di awal Islam ketika mereka mempertaruhkan keyakinan, pindah dari sebuah tradisi, kebiasaan yang dianut sejak masa jahiliyah sampai akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa syariat yang dianggap baru, padahal bukan baru, karena nabi-nabi sebelumnya banyak. Bahkan mereka juga kenal siapa Nabi Ibrahim, siapa Nabi Ismail. Akan tetapi ketika sudah terbiasa dengan tradisi yang enak,
susah untuk merubah. Dan di awal-awal ketika kaum muslimin masih lemah, terutama orang-orang yang mendapat hidayah adalah justru kalangan menengah ke bawah. Dilihatlah sebuah keteladanan, perjuangan, dan di situ kaum muslimin perlu meneladani mereka. Bukan meneladani lagi dari kufur menuju keislaman, tapi bagaimana seseorang merasa bahwa keimanan ini membutuhkan perjuangan. Kita yang sudah Islam dari sejak lahir, kita dituntut untuk mempertahankan hidayah agar kita bisa beribadah kepada Allah sebaik-baiknya. Baik, ada 4 hadis setidaknya. Yang pertama berbicara tentang seorang sahabat yang bernama Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhuma. Hadis yang ke-48 disebutkan dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ibnu Sumayyah ma 'urida alaihi amrani qattu illa ikhtara al-arsyada minhuma. Ibnu Sumayyah, anaknya Sumayyah. Siapa Sumayyah? Kenapa dikatakan dia anaknya Sumayyah? Karena Sumayyah adalah seorang sahabiyah pertama yang syahid ketika memperjuangkan Islam. Ya, Sumayyah adalah ibu dari sang sahabat yang mulia Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhum ajma'in. Sumayyah dikenal dengan awwalu syahidah, orang pertama yang syahid ketika memperjuangkan Islam. Ayah dari Ammar adalah Yasir, dari penduduk Yaman. Disebutkan dalam beberapa referensi, Yasir ini datang dari Yaman bersama 2 saudaranya ke tanah Mekah. Mereka ingin mengajak pulang saudara mereka yang memang sedang berada di Mekah. Setelah mereka mendapatkan apa yang mereka cari, 2 saudara dari Yasir ini pulang. Tinggallah Yasir di Mekah. Kemudian beliau ini berkenalan, bahkan bermuhalafah, ya, saling berjanji setia untuk saling menolong dan seterusnya dengan salah satu dari kabilah Bani Makhzum. Sampai akhirnya Yasir ini dinikahkan dengan salah satu putri atau perempuan mereka, atau bahkan dia sempat menjadi budak. Ya, Yasir sempat menjadi budak. Kemudian dinikahkan dengan budak perempuan juga namanya Sumayyah ini. Ketika akhirnya mereka dianugerahi Allah dengan anak, muncul Ammar bin Yasir. Maka tuan mereka yang bernama kalau tidak salah Abu Hudzaifah Al-Makhzumi membebaskan Yasir. Setelah dibebaskan, ternyata Yasir, istrinya, kemudian anaknya, ketika datang dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam termasuk orang-orang pertama yang beriman. Karena mereka adalah keluarga lemah dari sisi ekonomi dan sosial. Mereka bukan hanya menengah ke bawah, bahkan di bawah sekali, mantan budak. Sehingga ketika mempertahankan atau bahkan memperlihatkan terang-terangan keislamannya, mereka mendapatkan penyiksaan yang parah. Sirah atau referensi sejarah banyak menyebutkan, dan riwayat itu bertebaran ketika menceritakan bahwa Sumayyah radhiyallahu anha disiksa, dicela oleh Abu Jahal, sampai akhirnya disebutkan fata'anaha fi qubuliha, sampai ditusuk dengan tombak di kemaluannya, sampai akhirnya beliau wafat dan menjadi orang syahidah pertama di dalam sejarah Islam ketika mereka masih di Mekah. Ayahnya disiksa sampai akhirnya meninggal juga. Ammar dan saudaranya disiksa sampai dalam keadaan di alam bawah sadar mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam dan memuji Tuhan-Tuhan mereka. Sehingga sempat ada orang-orang yang menganggap bahwa Ammar ibn Yasir ini telah kufur. Ketika akhirnya Ammar sedih
kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW bertanya, wa kaifa qalbuk? Bagaimana dengan hatimu? Qala inni mutmainnun bil iman. Ya, hatiku tetap beriman dengan keimanan. Maka muncullah firman Allah, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Orang yang kufur setelah imannya, maka dia akan diberikan dosa kekufuran dan akan disiksa Allah Azza wa Jalla, kecuali orang yang tersiksa karena terpaksa. Tersiksa, terpaksa sampai dia mengucapkan kata-kata yang dia tidak ridha, dan dia terpaksa dengan mengucapkan itu, bahkan tidak sadar. Bahkan dalam riwayat disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, in adu fa'ud. Kalau mereka kembali menyiksamu, kamu kembali saja untuk mengatakan apa yang mereka mau, untuk menjaga diri agar tidak semakin disiksa. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sempat mengatakan, awwalu man azhara al-islam sab'ah. Yang pertama-tama memproklamirkan, menunjukkan keislaman ada 7 orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar. Yang pertama Rasulullah SAW, kemudian Abu Bakar. Baru kemudian dikatakan wa Ammar, wa Sumayyah, wa Yasir, wa Bilal. Kemudian kalau tidak salah Abdullah bin Mas'ud, kalau tidak salah ini 7 orang, yang ketujuhnya mereka. Lalu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam famana'ahu Allah bi'ammihi. Adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menunjukkan terang-terangan dakwahnya, maka Allah larang, Allah cegah kaumnya untuk menyakiti karena ada pamannya pembesar. Wa amma Abu Bakar famana'ahu Allah biqaumihi. Adapun Abu Bakar, beliau tidak disiksa karena beliau adalah orang terbaik, orang dermawan, orang bangsawan. Di tengah kaumnya yang membela beliau. Wa baqiya haula'il khamsah. Adapun 5 orang sisanya, maka disebutkan faqalladahum biqiladatin min hadid. Maka mereka yang disiksa dengan belenggu-belenggu dari besi, dipakai pakaian besi, dipanaskan semua, sampai hampir di semua 5 orang itu semuanya sampai tanpa sadar mengikuti keinginan orang-orang penyiksanya, kecuali satu, Bilal. Bilal tidak peduli, disiksa tetap beliau mengatakan ahadun ahad, ya, Allah yang maha satu. Nah, ini adalah awal perjuangan yang dilewati oleh Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Dan Ammar bin Yasir ketika keluarganya disiksa sampai akhirnya wafat, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dan tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang sahih, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Wahai keluarga Yasir, sabarlah kalian, karena kalian akan dijanjikan masuk surga. Dan kini mereka telah wafat dan gugur di medan dakwah untuk menunjukkan keimanan mereka. Sampai sekarang kita menikmati Islam itu. Maka alangkah durhakanya kita ini. Dilahirkan dalam keadaan beriman, di tengah komunitas orang-orang beriman, salat dengan mudahnya, berdoa, belajar tanpa ada rintangan, bahkan kita diminta, dimotivasi. Lalu kita campakkan Islam ini tanpa kita perhatikan. Kemudian Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, beliau menjadi sahabat yang lumayan berumur panjang. Sejak awal penyiksaan di Makkah, kemudian dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 tahun. Kemudian dilanjutkan dengan dakwah di Madinah 10 tahun. Kemudian pada saat terjadi berbagai pergolakan, zaman Abu Bakar, kemudian zaman Umar, kemudian zaman Uthman, dan kemudian zaman Ali radhiyallahu an. Ketika terjadi pertempuran antara pasukan Ali radhiyallahu anhu dengan pasukan Muawiyah, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, beliau termasuk orang yang berada di barisan Ali. Lalu beliau disebutkan dalam beberapa referensi yang dinukil oleh Al-Munawi rahimahullahu dalam Faidul Qadir, Ammar bin Yasir
kelihatan di dalam pertempuran itu membawa tongkat sambil gemetaran karena memang sudah tua. Beliau lalu bercerita, tongkat ini atau tombak ini aku sudah pakai berjuang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 3 kali. Dan perang saat ini, ketika waktu itu perang Siffin antara pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah, adalah kali keempat aku menggunakan tombak ini. Kalau aku terbunuh atau aku akan terseret sampai di sebuah tempat yang ini dan itu, maka orang akan tahu bahwa aku alal haq. Aku berada pada posisi yang benar, dalam keadaan adil, sementara musuh-musuhku alal batil. Dan dalam Sahih Bukhari diceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Ammar ketika kerja bakti perang Khandaq. Semua para sahabat mempersiapkan pertempuran dengan mengangkat kayu, mengangkat batu yang berat dengan badan mereka satu persatu dengan semampu mereka. Ammar ibn Yasir mengangkat dua batu. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat itu. Entah ini di perang Khandaq atau ketika para sahabat sedang membangun masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana lupa. Akan tetapi di saat itu Ammar ibn Yasir mengangkat dua batu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Waiha Ammar, taqtuluhu al-fi'atul baghiyah." Wahai Ammar, sungguh kasihan dia akan dibunuh oleh kelompok yang membangkang, orang yang tersesat. Ini Ammar, dia akan terbunuh oleh kelompok yang membangkang. Kemudian dikatakan, yad'uhum ilal jannati wa yad'unahu ilal nar. Mereka didakwahi oleh Ammar agar mereka bisa masuk ke dalam surga, tapi mereka mengajak Ammar untuk masuk ke dalam neraka. Kemudian Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhuma ketika mendengar itu, beliau mengatakan, a'udzu billahi minal fitan. Aku berlindung kepada Allah dari fitnah. Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhuma, beliau akhirnya wafat di pertempuran itu. Sampai sebagian ulama mengatakan ini menunjukkan bahwa kelompok yang benar yang berada pada garis lurus adalah pasukan Ali radhiyallahu anhu, sementara pasukan Muawiyah keliru mereka. Tetapi apakah ini kesalahan murni dari Muawiyah atau para sahabat yang lain? Tidak. Para ulama mengatakan, berbicara tentang akidah Ahlussunnah terhadap para sahabat, maka kita menghormati mereka semua. Mereka adalah para mujtahidun, para ulama yang memiliki kapabilitas dan kapasitas untuk berijtihad. Ketika terjadi perbedaan pandangan sehingga masing-masing keluar untuk berijtihad, maka inilah yang dimiliki oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai sebagian ulama mengatakan hum baina al-ajri wal ajrain. Para sahabat semuanya mujtahidun, maka mereka berada pada dua kemungkinan yang enak semua. Yang pertama mendapatkan satu pahala dan itu minimal. Yang kedua ketika mereka benar, mereka akan mendapatkan 2 pahala. Akan tetapi jika seandainya dilihat mana yang lebih tepat, maka pasukan Ali radhiyallahu anhu merupakan pilihan. Di antara dalilnya adalah Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu termasuk di kelompok itu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, waiha Ammar, taqtuluka al-fi'atul baghiyah. Wahai Ammar, engkau akan mau tidak mau akan berhadapan dengan kelompok yang membangkang. Taib. Akan tetapi ini takdir dan ini merupakan ketentuan Allah. Jamaah tetap menghargai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk di antaranya perkataan yang ditegaskan oleh Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitab beliau Aqidah At-Tahawiyah. Beliau mengatakan, wa nuhibbu ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la nufritu fi hubbi ahadin minhum
wala natabarra'u min ahadim minhum. Kami mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak berlebihan kita dalam mencintai mereka atau salah satu dari mereka, dan kita juga tidak berlepas diri atau memusuhi salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nubghidu man yubghiduhum wa bighairil khairi yadhkuruhum. Kami benci orang yang membenci para sahabat dan menyebut tentang mereka dengan kejelekan dengan selain kebaikan. Maka kami sebagai ahlus sunnah menyebutkan mereka dengan kebaikan. Wala nadhkuruhum illa bi khair. Dan kami tidak menyebutkan tentang sahabat kecuali yang baik-baik saja. Fahubbuhum dinun wa imanun wa ihsanu wa bughduhum kufrun wa nifaqun wa tughyanu. Mencintai para sahabat adalah sebuah keimanan, kebaikan, dan merupakan keimanan. Nah, imanun wa ihsanu. Ya, kecintaan kepada para sahabat merupakan sebuah agama, iman dan ihsan. Sementara membenci para sahabat merupakan kekufuran, kemunafikan, dan juga sifat salah dan melampaui batas. Nah, ini kecintaan Ahlus Sunnah terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memang dalil terlalu banyak untuk menyebutkan akidah mereka. Akidah Ahlus Sunnah terhadap para sahabat. Baik. Hadis yang kita pelajari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Ibnu Sumayyah ma khuyyira atau ma urida alaihi amran qattu illa ikhtara al-arshad minhuma. Ibnu Sumayyah atau Ammar bin Yasir ini radhiyallahu anhum ajma'in, beliau memiliki kelebihan. Dan ini makanya Al-Munawi rahimahullah mengatakan ini hadis yang menunjukkan tentang keistimewaan Ammar, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan karakternya, kepribadiannya. Beliau ini apabila diberikan atau dihadapkan dua pilihan, beliau akan memilih yang paling bagus, yang paling dekat dengan jalan petunjuk atau hidayah. Dan ini merupakan salah satu langkah yang selamat dan menguntungkan dunia akhirat ketika seseorang berada pada dua pilihan dan kondisi, lalu dia berusaha untuk memilih dan ternyata memilih yang lebih dekat kepada kebenaran. Ini sikap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila ada dua pendapat dan dua pilihan, ada dua pilihan, maka beliau akan memilih yang mudah agar ibadah ini dapat dilakukan oleh umatnya dengan maksimal. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni qattu illa akhadha aysarahuma ma lam yakun ithma. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau disuruh memilih antara dua pilihan yang dua-duanya baik, melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memilih mana yang lebih gampang selama dua-duanya tidak dosa. Fa idza kana ithman kana ab'adan nasi minhu. Tapi kalau ada dua pilihan, yang satu mubah, yang satu dosa, maka yang dosa ini bakal ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun mudah. Sehingga kemudahan di dalam syariat Islam terukur. Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang sahih, inna hadzal dina yusrun walan yushadda hadzal dina ahadun illa ghalabahu. Ya, agama ini mudah. Tidak ada orang yang berupaya untuk mempersulit kecuali dia akan terhempas. Akan tetapi kemudahan di dalam Islam tidak boleh dientengkan, diremehkan sampai orang mempermainkan. Dicari pendapat-pendapat yang paling mudah, bahkan kalau perlu dipahami dengan pemahaman yang sesuai hawa nafsu, sehingga mereka mengikuti syariat ini dengan penuh permainan dan kemalasan. Nah, maka ini termasuk salah satu kelebihan yang disebutkan tentang Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan inilah sikap Ammar, suka memilih yang lebih dekat dengan kebenaran. Padahal inilah sikap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, beliau mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
kalaupun kita sudah memiliki pilihan dan sempat bersumpah. Sempat bersumpah, kita akan memilih ini, tapi ternyata setelah dipertimbangkan, maka pilihan kedua lebih bagus. Maka sumpah ini dibayarkan dendanya, lalu kita pilih yang lebih mudah. Nabi SAW menyatakan, man halafa ala yaminin fara'aita ghairaha, man halafa ala yaminin fara'a ghairaha khairan minha falyukaffir an yaminihi wal ya'ti alladhi huwa khair. Nabi SAW menyatakan, barang siapa yang bersumpah untuk melakukan sebuah pilihan, sudah bersumpah, kemudian ternyata melihat ada opsi lain yang lebih indah, mudah, dan enak, maka tinggalkan yang sudah disumpahkan tadi, pilih yang lebih mudah. Dan tadi karena sudah terlanjur sumpah, bayar denda. Ya, bayar denda karena dia tidak melaksanakan sumpahnya. Tapi ini merupakan salah satu tujuan syariat, tidak mempersulit orang-orang yang akan melaksanakannya. Seperti itu. Dan ini seperti kita sebutkan tadi, merupakan keistimewaan yang dimiliki oleh Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma ketika beliau akhirnya memiliki sifat watak yang meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua disebutkan tentang hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadis yang ke-49. Abaniyya la tarmu jamratal aqabati hatta tatlu'ash syams. Abaniyya ini sebuah panggilan, ya. Kata Al-Munawi rahimahullah, ini merupakan jamak dari abna, atau panggilan yang dikecilkan dalam panggilan sayang. Abaniya artinya adalah wahai anak-anakku. Dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan Ubainiyya. Ubainiyya, yakni wahai anak-anakku yang kita sayangi. Ya. Ini diberikan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma karena waktu itu Ibnu Abbas yang mendapatkan tugas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengawal istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga beberapa jamaah haji perempuan yang berat jika seandainya mereka melakukan semuanya bersama-sama dengan jamaah kaum muslimin. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan mereka izin untuk jalan duluan, dan peristiwa ini berkaitan dengan menginapnya mereka atau jamaah haji di Muzdalifah. Setelah kedatangan jamaah haji, selepas melakukan wukuf di Arafah, mereka akan menuju ke Mina. Malam harinya mereka melalui Muzdalifah. Sunnahnya Nabi SAW bermalam di Muzdalifah sampai subuh. Lalu beliau sholat, lalu beliau berdoa sampai ketika matahari betul-betul hampir terbit. Lalu Nabi SAW dengan para sahabat menuju ke daerah Mina untuk lempar Jumratul Aqabah. Nah, di saat ini pada malam harinya atau sebelum pagi itu, Nabi SAW memesankanlah kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ditugaskan untuk mengawal orang-orang lemah. Disebutkan dalam hadis yang riwayatnya berbeda-beda, ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan nahr ghailimata bani Abdul Muttalib ma'ad dha'afa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus kami, anak-anak kecil dari Bani Abdul Muttalib, bersama beberapa rombongan yang lemah, yaitu para wanita, anak-anak, dan seterusnya. Ya, kami diperintahkan untuk melakukan perjalanan atau melanjutkan perjalanan dari Muzdalifah untuk menuju Mina sebelum orang-orang. Ya, sebelum jamaah kaum muslimin lainnya yang melaksanakan ibadah haji. Nah, mereka diperintahkan untuk mendahului karena
kepadatan itu bisa mereka hindari. Kemudian dalam hadis itu dikatakan faja'ala yaltahu afkhadana. Dalam riwayat disebutkan ala humurat, ya. Ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan nahri ughailimata bani Abdul Muttalib ala humuratin lana. Kami diperintahkan, diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berangkat duluan di atas keledai-keledai. Kita mengendarai keledai-keledai. Kemudian kita menuju ke daerah Mina. Faja'ala yaltahu afkhadana. Nabi sallallahu alaihi wasallam memukul paha kami. Lalu disampaikanlah hadis ini. Tujuannya apa? Agar pesan ini lebih diperhatikan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian kepada para sahabatnya dengan sapaan sayang. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dipukul pahanya. Lalu dikatakan abaniyah. Dalam riwayat lain dikatakan ubainiyah. Wahai anak kecil, la tarmu jamratal aqabah hatta tatlu asy-syams. Jangan kalian melempar dulu jamratul aqabah sampai matahari terbit. Kalau kita pelajari manasik haji, maka sunnahnya memang Nabi sallallahu alaihi wasallam bermalam atau mabit di Muzdalifah sampai subuh. Kemudian beliau zikir. Beliau zikir sampai selesai zikirnya, kemudian sampai matahari betul-betul menguning, hampir terbit, baru beliau berjalan menuju ke Mina. Sampai sana matahari sudah terbit, kemudian Nabi SAW melempar jamratul aqabah. Ya, jamratul aqabah, jamrah yang ketiga. Kalau kita lihat ada yang sughra, wusta, kemudian kubra atau al-aqabah ini yang paling dekat dengan arah Mekah. Sedangkan yang sughra ini yang paling dekat dengan Mina. Nabi SAW di tanggal 10 Dzulhijjah pagi hari, beliau jalan sampai di Jamratul Aqabah melempar. Nah, ini waktu duha. Adapun orang-orang yang lemah tadi, seperti wanita, anak kecil, orang tua, maka diberikan kesempatan oleh Nabi SAW untuk berangkat duluan, termasuk salah satu istrinya, yaitu Saudah radhiyallahu anha, minta izin kepada Nabi SAW untuk berangkat di malam itu. Malamnya kapan? Para ulama mengatakan malamnya dari sejak pertengahan malam. Jadi mereka tetap berhenti di Muzdalifah sampai pertengahan malam, baru mereka duluan berangkat ke Mina. Nabi SAW dalam hadis yang kita baca ini, riwayat Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian Ashabus Sunan, ya, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, mengatakan la tarmu jamratul aqabah hatta tatlu asy-syams. Jangan kalian duluan lempar jamratul aqabah sampai terbit matahari. Jalan-jalan. Tapi untuk lempar nunggu jamratul aqabah, tunggu terbitnya matahari. Tetapi ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa melempar jamrah untuk orang-orang yang sudah duluan berangkat ke Mina boleh, sekalipun belum terbit matahari. Karena dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Asma radhiyallahu anha pernah ditanya oleh seseorang dari tabi'in. Ya, dia mengatakan, inna ramainal jamrata bilail. Kami melempar jamratul aqabah tengah malam. Bagaimana hukumnya ini? Maka Asma radhiyallahu anha mengatakan, inna kunna nasna'u hadha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, kami dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melempar jumrah sebelum terbit matahari. Artinya boleh seperti itu. Dan ini yang diyakini oleh beberapa ulama seperti dalam mazhab Syafi'i. Nah, berarti apakah ini kontradiksi dengan hadis yang kita pelajari ini? Para ulama mengatakan tidak. Akan tetapi untuk orang yang pingin ideal atau hukum asalnya waktu pelemparan jamratul aqabah, maka waktunya adalah setelah terbit matahari. Tetapi kalau ada orang yang melempar sebelum itu, maka tidak mengapa juga, karena hadis yang diriwayatkan oleh Asma radhiyallahu anha dari jalur Bukhari dan Muslim. Ada sebagian ulama mengatakan
melempar jamrahnya atau Jumratul Aqabah sebelum terbit matahari, tapi setelah terbit fajar. Sebelum terbit matahari silahkan, tidak apa-apa, tapi setelah terbit fajar. Sebagian ulama mengatakan bahkan sebelum terbit fajar pun tidak apa-apa. Kalau ada orang ketika dia datang dari Muzdalifah menuju Mina kemudian langsung dia melempar jamrah, maka tidak mengapa. Ini merupakan salah satu cuplikan kisah tentang lempar jamrah atau salah satu ritual ibadah haji. Kemudian yang terakhir, ini ada 2 hadis yang berkaitan sama dengan orang yang akan masuk surga. Dijamin oleh Rasulullah SAW mereka akan masuk surga. Dan ini merupakan sebuah rekomendasi ketika sebagian sahabat masih hidup pun mereka sudah dijamin akan masuk surga. Para ulama mengatakan tidak boleh seseorang tidak tahu bagaimana alam gaib, apakah orang ini husnul khatimah, syahid, atau dia diterima amal oleh Allah Azza wa Jalla atau tidak, lalu dia tiba-tiba mengatakan ini calon penghuni surga. Tidak boleh seperti itu, karena seolah-olah dia mengaku tahu tentang ilmu ghaib. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang beberapa sahabat yang akan masuk surga karena mendapat wahyu dari Allah. Sehingga tidak boleh seorang mengecap, menstempel atau mengklaim orang ini orang baik, insyaallah akan masuk surga. Nah, atau orang ini jelek, dia akan masuk neraka. Tidak boleh klaim itu. Kalau berharap bisa, berharap bahwa orang ini kok meninggal di hari Jumat, meninggal di dalam masjid, sedang baca Al-Quran, maka kita berharap dia adalah orang yang akan masuk surga dengan mudah. Kan, tapi tidak ada kepastian yang bisa dijamin orang itu pasti masuk surga, kecuali yang memang ditegaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis. Ini diantaranya hadis yang ke-50. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Abu Bakrin fil jannah. Abu Bakar nanti pada hari kiamat akan masuk surga. Wa Umaru fil jannah. Umar juga demikian. Wa Uthman fil jannah. Uthman radhiyallahu anhu, Uthman bin Affan. Wa Aliyun fil jannah. Ya, termasuk Khalifah Ali radhiyallahu anhu akan masuk surga. Wa Talhatu fil jannah. Talha ibn Ubaidillah, ini salah seorang sahabat. Wa Zubair fil jannah. Az-Zubair ibn al-Awwam, ini juga akan masuk surga. Wa Abdurrahman ibn Auf fil jannah. Abdurrahman bin Auf seorang saudagar kaya. Wa Sa'ad bin Abi Waqqas, ini adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal doanya terkabul. Wa Sa'id bin Zaidin fil jannah. Sa'id bin Zaid adalah menantu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menikah dengan putrinya Fatimah. Menikah dengan putrinya Fatimah binti Umar radhiyallahu anhuma. Ketika akhirnya masuk Islam, Umar bin Khattab sempat tahu sebelum beliau masuk Islam, akhirnya marah sehingga putrinya dan Sa'id bin Zaid ini ketakutan. Wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah fil jannah. Abu Ubaidah ini seorang sahabat namanya Amir ibn Abdullah. Beliau dikenal dengan aminu hadhil ummah, orang yang paling amanah, paling terpercaya untuk umat ini. Yang disebutkan bahwa 10 orang ini akan masuk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian disebutkan juga oleh Ad-Diya Al-Maqdisi dalam kitab Al-Hadits Al-Mukhtarah dari sahabat Sa'id ibn Zaid. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi juga, seperti disebutkan ta di situ, artinya At-Tirmidzi dari hadis Abdurrahman ibn Auf. Ada 10 orang yang dijamin masuk surga. Ini yang dikenal dengan Al-Asharah Al-Mubasysyaruna bil Jannah. 10 orang yang dijanjikan masuk surga. Apakah 10 saja? Tidak. Ada banyak hadis yang menunjukkan tentang para sahabat yang sudah memiliki bookingan tempat di surga, seperti Uqashah ibn Mihsan radhiyallahu an akan masuk surga. Bilal, yang Nabi SAW pernah mengatakan, Ya Bilal, bima sabaqtani ilal jannah, fama dakhaltul jannata qattu illa wa sami'tu khashkhasataka amami. Kamu punya amal apa? Setiap aku masuk surga, aku mesti mendengar derap langkahmu di dalam surga. Kemudian ada lagi seorang sahabat yang dijanjikan masuk surga juga. Seperti tadi yang kita sebutkan di hadis pertama,
yaitu Ammar dan keluarganya. Mereka dikatakan fa inna mau'idakumul jannah, kalian akan masuk surga. Kemudian ada seorang wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang usra', kata dia. Ya, aku ini gampang diserang tidak sadar atau epilepsi, ayan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, in syi'ti ad'u laki falakil jannah. Kalau kamu mau, tak doakan. Wa in syi'ti sabarti falakil jannah. Kalau kamu mau tak doakan, nanti kamu sembuh. Atau kalau kamu mau sabar, maka kamu akan mendapatkan surga. Maka sang wanita yang berkulit hitam tadi mengatakan, bal asbir ya Rasulullah. Kalau gitu aku lebih memilih sabar saja ya Rasulullah. Tapi sang wanita mengatakan, ya Rasulullah, inni atakasyaf fad'ullah alla atakasyaf. Ya Rasul, aku ketika sedang kumat ayanku, aku sering gerak-gerak tanpa sadar, sehingga aku khawatir auratku tersingkap. Doakan kepada Allah agar auratku tidak tersingkap. Maka didoakan oleh Nabi SAW. Ketika akhirnya Rasulullah SAW wafat, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan kepada murid-muridnya, mau enggak aku tunjukkan kalian seorang wanita penghuni surga yang dia sekarang berjalan-jalan di tengah-tengah kita. Iya, mana itu? Itu dia, perempuan hitam itu. Itu yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan masuk surga. Termasuk Al-Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma, calon penghuni surga. Kemudian ada beberapa sahabat yang memang betul-betul dijanjikan masuk surga. Sehingga dalam hadis ini tidak menafikan ada banyak sahabat yang akan masuk surga. Akan tetapi hadis ini memang khusus ketika disebutkan dalam satu hadis 10 orang sekaligus. Dan sebenarnya orang yang mendapatkan surga, dia betul-betul sudah dipastikan menang, menjadi teladan, menjadi idola. Nabi Allah Azza wa Jalla menyatakan, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Orang yang sudah diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, dia yang menang. Dia orang yang betul-betul sukses. Maka pantaslah mereka menjadi teladan. Abnaul muslimin, atau anak-anak dan putra kaum muslimin, sudah sepantasnya mereka kenal orang yang pantas dijadikan idola. Minimal untuk orang tua, menambahkan anak dengan nama calon penghuni surga, bangga. Tidak hanya sekedar cari nama asal atau mencari nama tokoh dunia atau nama yang jarang, bukan nama pasaran kata orang. Bukan hanya sekedar begitu, akan tapi kita barangkali bisa menamakan semua anak kita dengan nama orang-orang yang sudah dijanjikan akan masuk surga. Subhanallah, rahimallahu ba'dal muhaddithin. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan rahmat kepada sebagian ulama ahli hadis ketika mereka bangga memiliki anak, kemudian anak mereka dinamakan dengan 10 orang yang dijanjikan masuk surga. Memang ini merupakan sebuah keistimewaan. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan mereka ini termasuk orang yang akan masuk surga, dan mereka merupakan khulafaul arba'ah yang dijadikan panutan dalam beramal, sebagaimana 4 orang ini merupakan orang terdekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar dan Umar adalah mertua, Uthman dan Ali adalah menantu. Uthman radhiyallahu anhu terpaut 6 tahun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau orang yang dikenal pemalu, khalifah yang ketiga. Adapun Abu Bakar dan Umar, maka mereka juga sama, terpaut umurnya 2 tahun 4 tahun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kendati pun keduanya adalah mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat lain seperti Abdurrahman bin Auf, disebutkan oleh Al-Munawi dalam Faidul Qadir, seorang yang pernah menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan beliau termasuk orang yang mulia. Nah, orang yang cepat dalam berdagang, sampai didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keberkahan. Beliau ini yang pernah meninggalkan harta kekayaan karena beliau seorang bisnismen yang sukses. Ketika hijrah, orang-orang menahan dia,
Dia katakan, kalian mau hartaku, ambil sudah semuanya, aku tidak bawa sepeser pun. Kemudian beliau sampai di Madinah. Nabi SAW persaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhum ajma'in. Ketika dipersaudarakan, Sa'ad bin Rabi' betul-betul memperlakukan Abdurrahman seperti saudara, bahkan lebih dekat. Sampai dia mengatakan, aku punya 2 kebun, silahkan pilih salah satunya, aku satunya saja. Aku punya 2 istri, lihat dua-duanya, kira-kira yang mana yang engkau tertarik, aku ceraikan, kemudian engkau bisa nikahi. Ini saking akrabnya. Abdurrahman bin Auf mengatakan, barakallahu laka fi malika wa ahlik. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepadamu dalam harta dan keluargamu. Dulluni ala suq, aku cuma minta tunjukkan pasar di mana. Maka dia masuk ke pasar, tidak berapa lama dia sudah menghasilkan keuntungan, lalu menikah. Setelah menikah ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena pada bajunya ada kuning-kuning za'faran. Ditanya, ini ada apa? Kamu pakai za'faran? Qala ya Rasulullah, tazawwajtu imra'atan, aku habis menikah. Qala ala madza? Qala ala wazni nawatin min dhahab. Aku baru saja kasih dia mahar dengan emas seukuran biji kurma. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barakallahu fika au barakallahu laka aulim walau bisa. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada engkau. Dan adakan walimah meskipun hanya menyembelih seekor kambing. Dan ternyata setelah itu keberkahan betul-betul menunjukkan hasil yang luar biasa. Setiap Abdurrahman bin Auf berdagang pasti untung. Sampai dikatakan kalau seandainya dia membalik batu, pasti dia akan bisa mendapatkan keuntungan di situ. Az-Zubair bin Al-Awwam, sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau termasuk keluarga yang banyak berimannya. Az-Zubair bin Al-Awwam menikah dengan putri Abu Bakar, Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha, dan beliau akhirnya memiliki seorang bayi yang termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang junior, namanya Abdullah ibn Zubair. Kelak juga memiliki anak-anak yang banyak seperti Mus'ab ibn Zubair, Urwah ibn Zubair. Yang Urwah ibn Zubair ini menjadi ahli hadis yang banyak meriwayatkan dari bibinya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Naam. Kemudian Talha bin Ubaidillah, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki perjuangan luar biasa. Disebutkan juga dalam biografinya, beliau adalah ipar Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam 4 istrinya. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam istrinya 9. Kemudian Talha istrinya 4. Dan di antara 4 istri ini adalah kakak adik dengan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, kalau Nabi SAW menikah dengan Zainab binti Jahash, maka Talha menikah dengan Hamnah binti Jahash. Kemudian Nabi SAW menikah dengan Ummu Habibah, tidak salah, maka beliau ini juga memiliki anaknya Abu Sufyan yang lain. Kemudian ada beberapa istri yang lain yang memang masih hubungan kerabat dengan istri Nabi SAW. Kemudian ada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas orang yang dikenal doanya mudah dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Termasuk beliau orang pertama memberikan pesan yang ini nyata